konsentrasi. Ya, fokus, bahasa kerennya fokus. Konsentrasi bahasa pendidikan. Nah, manfaat sosialnya, percaya diri, pede orang. Jadi imam siap, tapi coba anak-anak ada Quran. Jadi imam nggak siap. Jadi manajer nggak siap, suruh ngomong di depan nggak siap. Nggak pede. Tapi kalau orang yang hafal Quran, dia percaya kenapa? Di baliknya ada Quran, dalam dadanya berarti ada Allah yang akan membackup. Rasa bangga, anak-anak rasa bangga dengan pencapaian hafalan. Jadi makin dimotivasi, makin bangga dengan orang yang hafal di sini. Ya, hafal dia bangga. Bangga ada adik-adik. Yang kencang, bangga nggak adik-adik? Bukti, bangga. Orang tuanya juga bangga. Kemudian rasa hormat, mendapat penghormatan dari masyarakat. Orang yang hafal Quran dihormati sama masyarakat. Di lingkungan dihormati, di keluarga. Ya. Bahkan anak-anak saya umur tadi 16 tahun 17 sudah jadi imam Malaysia. Di Malaysia bisa terbang ke Malaysia gratis, nggak bayar. Berkat apa? Dihormati. Orang Malaysia menghormati, dipanggilnya tuan guru, pakcik. Nah, dukung emosional anak dalam ujian, uji, berikan kekuatan positif dan motivasi. Nah, dipuji buat kasih motivasi bagi bapak ibu yang punya anak sudah mengajar. Kesabaran mendampingi anak dengan penuh pengertian. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Marahnya kalau buat kebaikan, marahnya karena Allah, bukan karena emosi, bukan karena kesel. Sampai keluar kebun binatang, nanti jadi kebun binatang anak kita. Jangan. Karena doa seorang ibu itu mustajab. Kemudian empati, pahami perasaan dan kesulitan anak. Ya, anak punya kesulitan, pahami, kasih motivasi, berikan susu, berikan waktu, ruangan dan sebagainya. Jangan anak lagi ngapal Quran, ibunya asik nonton TV. Itu mengganggu konsentrasi. Ibunya kalau perlu bantu nyimak, bapaknya bantu nyimak. Fokus, ya, bantu empati. Pemahaman, menyediakan dukungan dan perhatian yang dibutuhkan. Nah, ini cara ciptakan lingkungan yang kondusif, ruangan yang tenang, ya. Sediakan area belajar yang nyaman, kasih waktu kemudian. Kemudian jadwal dan teratur, tetapkan waktu spesifik untuk menghafal. Semua orang duduk. Ketika anak menghafal, kita dorong dan diingatkan. Nah, kamu tadi kata Ustaz, kamu setoran apa? Gak tahu, akhirnya nggak peduli. Jadi nggak ada kewajiban bagi orang tua pesantrenin anak. Kalau anak nggak di pesantrenin, ibu bapak nggak dosa. Nggak ada kewajiban bagi bapak ibu yang sekolahin anak. Kalau anak nggak disekolahin, ibu bapak nggak dosa. Apa kewajiban bapak ibu? Ngasih agama kepada anak, ngasih ilmu kepada anak. Berhubung bapak ibu nggak ngerti, nggak bisa ngasih jalan. Minta bantuan dengan dunia pendidikan. Ingat sekali lagi, minta bantuan. Jangan mentang-mentang udah dibayar, suruh datang atau mau. Sekolah mau ngasih informasi, bapak ibunya cuek. Sekolah setiap hari ngajarin anak, banting tulang dibanting-banting. Guru-guru keras keringat kejar-kejar berangkat. Bapak ibunya nggak peduli kayak buang anak. Tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pesantren, itu namanya buang anak. Peduli, ya. Bikin jadwal yang teratur di rumah, ingatkan anak. Kemudian minimalkan gangguan, kurangi gangguan saat sesi menghafal. Jangan diganggu lagi ngapal. Nah, beli ibu bawang dong. Gangguan itu namanya. Lagi asik-asik anak menghafal. Nah, ke pasar ke warung, beli tolong ibu. Jangan diganggu. Dia lagi fokus kepada Allah. Kalau perlu ibu dampingi, dorong. Kemudian dukungan keluarga, ajak keluarga untuk ikut berpartisipasi. Ya. Terlibatan aktif, memperkuat peran orang tua dan pantau kemajuan. Tadi ada buku, ditandatangani nggak tadi, Ustaz? Ini ketawa Ustaz. Ibu nggak peduli, anak mau hafal kok. EGPC kan ibunya. Oh EGPC, emang gue pikirin cuy mas.
Anak sendiri kagak peduli. Dipantau. Tadi sekolah ngeluarin buku. Nanti nih perkembangan anak ini, bantu di rumah diingetin. Nah ini orang apa nih guru udah ngasih tahu nih, kamu mau dorong ke sini suratnya nih. Ayahnya coba motivasi sama ibu, kasih hadiah, kasih motivasi, sedikit apa dorongan, senyuman, pujian, hadiah, mengawasi perkembangan anak secara rutin. Ya, penting itu mengetahui kemajuan hafalan dan memberikan umpan balik yang membangun. Kalau perlu usulkan kepada guru, Pak Guru ini saya ada susu nih, saya kirim dah buat sekolah. Nah itu namanya dukungan. Pak Guru ini minta diajarin, kata gurunya sukarela, benar-benar sukarela, karena suka mengajar, kagak bayar sama apa. Kalau ustaz nggak boleh minta, tapi yang belajar tahu diri, orang tuanya tahu diri. Ustaznya udah bela-bela ninggalin keluarga, ninggalin anak, proyek 3T. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ustaz nggak boleh minta, tapi santri orang tua tahu diri. Kalau ibu kan gak ada yang tahu diri nih di sini. Saya doang yang tahu diri di sini. Ya, ibu tahu diri nggak? Nggak tahu diri, pada duduk semua. Saya yang tahu diri di sini. Apalagi saya kalau naik mobil nggak pernah tahu diri saya. Saya kalau bawa mobil nggak pernah tahu diri saya. Kalau berdiri mentok, bisa. Makanya kalau naik mobil naik motor nggak tahu diri saya. Nah di sini ibu nggak tahu diri. Ustaznya aja banting tulang, hujan-hujan jauh-jauh dari Grogol, samping rumah sakit gila tuh di Grogol ya. Jauh-jauh datang ke sini. Ustaz, langsung aja datang ke sini. Gimana Pak? Dapat apa? Abi, alhamdulillah dapat proyek 3T. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gak usah diminta, kasih hadiah Ustaznya. Alhamdulillah anak saya udah jus 30 udah hafal, ini ada hadiah untuk Ustaz. Itu pahalanya ngalir gitu semua. Nanti ustaznya ngajar semangat ajarnya. Wah anak kita jadi cerdas. Saya juga dulu begitu waktu di pondok rusak. Ustaz tolong nih perbaiki, ada sedikit rezeki bantu. Bahkan kemarin gali sumur tuh kalau tempat keringan. Saya kerja sama wali santri. Ini gimana nih sumur kering ini? Udah patungan ini bangun sumur. Undang. Supaya anak kita nyaman dalam pendidikan. Nah, di sini apa yang kurang? Kayaknya di rumah ada karpet nganggur. Bisa nih karpetnya kurang nih, butuh saya kurang. Taruh karpet saya di sini. Nah itu namanya pantau. Kemudian berlatih bersama, luangkan waktu untuk berlatih menghafal bersama. Jadi bapaknya baca, ibunya simak. Anaknya baca, bapaknya simak. Dulu anak saya kalau main PS diledekin sama ibunya. Kamu main PS aja. Ya udah, mau baca 3 dia main PS sambil ngapal. Benar semua katanya. Nah itu artinya disimak kerjasama, ya berlatih bersama, ya meningkatkan motivasi mencipta momen berharga dalam hubungan keluarga. Kemudian menghadirkan kegiatan terkait, menghadiri ikut serta dalam kegiatan berkaitan dengan hal seperti ini. Alhamdulillah, yang diundang berapa Ustaz? 70, yang datang berapa? Alhamdulillah. Ya, itu begitulah. Jadi udah nganggap itu kewajiban sekolah, ngurus anak gua mentang-mentang bayar, lagu banget jadi orang tua. Mentang-mentang bayar, kagak mau datang urusan sekolah. Nah itu merasa lepas tanggung jawab orang tua. Padahal nggak ada kewajiban sekolah didik anak, kewajiban orang tua didik anak. Cuma orang tua nggak bisa ngedidik, kita bantuan, ingat minta bantuan. Giliran diundang kagak datang, giliran bagi rapor kagak datang, ya? Giliran komplain paling depan. Beli protes paling depan. Ya kan udah 15 tahunan saya di dunia pendidikan, jadi setahun itu kelakuan orang tua gitu. Nah, kolaborasi dengan guru. Jadi bimbingan, dukungan dan motivasi anak ini bekerja sama, bersinergi dengan guru dan sekolah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang meluangkan waktu. Khususnya bapak-bapak nih. Walaupun ada 20 orang, ya alhamdulillah. Yang hilang cuman ya. Padahal kewajiban bapak. Kalau anak-anak susah diatur Pak, anak-anak susah diatur, nanya istri kita susah diatur enggak? Kalau istri susah diatur, itu pasti anak-anak susah diatur sama ibu bapak. Kalau bapak susah ngasuh istri, itu pasti harus kasih tarbiyah, anak susah diatur sama ibu bapak. Ketika istri susah diatur, anak-anak susah diatur sama ibu bapak, tanya bapaknya susah diatur sama Allah.
Kalau bapak susah diatur sama Allah, Allah kasih tarbiyah istri susah diatur sama suami. Ketika istri susah diatur sama suami, Allah kasih tarbiyah anak-anak susah diatur sama suami. Ternyata bapak-bapaknya nggak mengatur dirinya. Dia bukan nasihat, dengar motivasi diundang, datang ibu-ibu lah. Ibu-ibu lah yang saya cintai dan tidak bisa nikahin juga. Saya cintai itu saya nggak bisa nikahin, percuma juga ya saya cintai. Nah, perhatikan keseimbangan disiplin dan kasih sayang pentingnya mendukung anak tanpa tekanan. Jadi anak saya bontot itu, saya bilang, nah, kamu belajar Quran, hadis Quran, sebebasnya. Alhamdulillah saking bebasnya 9 tahun di pondok tahfiz. Ya, ada yang kamu suka tahu ya. Apa lama-lama di pondok biar mati pondok daripada di rumah matinya SPK. Lama-lama di pondok lama. Habis nikah yang tuanya berangkat lagi ke pondok, mati di pondok. Nah, saya sebetulnya habis ini pengennya berangkat lagi 1 tahun dapat. Nah, cuman berat meninggalkan istri. Mudah-mudahan dari Ustaz DKI ya. Tahu Ustaz DKI? DKI dibawa kerja istri pula, ya laki-laki harus gagah. Takut sama Allah, jangan takut sama istri. Tapi alhamdulillah istrinya pada taat semua. Ada di sini istrinya, anak saya ada, mantu saya ada juga. Saya bukan nyinggung. Bukannya sujud tuduh. Nah, menghindari tekanan, memberikan anak kebebasan untuk belajar dan menghafal tanpa tekanan berlebihan agar mereka merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk maju. Kemudian memberikan dukungan, setelah jangan ditekan, jangan dipaksa, tapi diberikan kenyamanan dalam menghafal. Kemudian berikan dukungan, penting untuk memberikan dukungan emosional ya, dengan kuat seperti pujian dan penguatan agar anak merasa dihargai dan semangat dalam proses menghafal dan Al-Quran. Tadi Ustaz kena hafal kasih 50.000. Ustaz aja berani ngasih 50.000. Orang tuanya anak hafal juz 30, boro-boro 50.000. 10.000-nya nggak keluar, dia ketawa tuh, ketawanya keras tuh pakunya biasanya. Anak udah hafal juz 30 dipanggil tasnya lulus. Ustaznya girang, sekolahnya girang. Orang tuanya nggak ada girang-girangnya. Ini karena nggak ada, jadi seimbang kalau kasih saya penting mendukung anak dan ada tekanan. Kemudian menciptakan suasana yang positif nih, seperti ini, bikin suasana mahal yang positif, ciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Anak-anak merasa aman untuk berlatih, bertanya dan belajar dan kesalahan tanpa rasa dari kesalahan jadi salah tetap. Ini nyaman nggak kira-kira anak-anak? Saya mau nanya, kalian kalau belajar Quran di sini nyaman nggak? Nggak panas, nggak masuk. Kalau panas besok bapak ibu saya suruh bawa AC, bawa TV, apa lagi kipas. Ustaz keringatan di sini. Adik-adik yang udah senioran di sini kalau belajar Quran nyaman nggak? Nyaman, nggak panas ya? Nggak benar ya? Nanti beda orang tuanya, beda sekolahnya. Maksudnya ini kipasnya Quran ibu, di mana kipasnya nggak pakai bawa ke sekolah supaya lingkungannya nyaman, jadi anak kita betah di sekolah, betah belajar Quran gitu loh bapak ibu. Hah? Ada Angge, Aceh, Angge cepoi-cepoi. Baik, mudah-mudahan waktunya cukup.